Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. Ini adalah video YouTube pertama kali bikin video dan diupload ke YouTube. Karena ini tuntutan tugas ya, dapat tantangan juga dari dosen mata kuliah ini. Yaitu Indah di sini akan menjelaskan salah satu materi perkuliahan beliau, yaitu tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini yang kalian harus ingat tuh, poli itu kan penjual, berarti terdiri dari beberapa penjual dan banyak pembeli. Berarti konsep pertamanya dari pasar oligopoli ini adalah beberapa penjual, banyak pembeli itu. Terus ini langsung yang kedua ini kasih contoh deh. Contohnya yang pertama itu perusahaan seluler, perusahaan motor, perusahaan mobil, sama perusahaan handphone gitu, gadget. Perusahaan seluler berarti konten-konten lucu nggak? Salah, fokus deh. Dia bilang tadi perusahaan seluler, perusahaan kartu seluler, perusahaan motor, mobil gitu. Berarti kalau kayak kartu seluler itu kayak perusahaan Telkomsel, perusahaan Axis Ya, maksudnya emang kayak gitu. Kita harus fokus ke perusahaannya. Misalnya kalau di seluler itu ada perusahaan Telkomsel, ada perusahaan Axis. Axis lebih ke Excel ya. Ada perusahaan Excel, ada perusahaan Tri gitu. Jadi mereka itu adalah salah satu contoh dari pasar oligopoli. Yang pertama itu konsepnya dari pasar oligopoli ini, barang yang diproduksi atau yang dijual oleh perusahaan itu bersifat homogen namun terdiferensiasi. Maksudnya gimana? Barangnya itu sejenis gitu, mirip gitu. Misalnya kalau perusahaan handphone misalnya, dia sama-sama menghasilkan produk berupa handphone, cuman berbedanya mungkin fitur-fiturnya. Pokoknya intinya barangnya itu homogen tapi terdiferensiasi gitu. Langsung ke konsep yang kedua. Konsep yang kedua itu perusahaan baru akan susah masuk dalam pasar oligopoli ini, atau pas sudah masuk pun akan susah bertahan gitu loh, karena ada barrier untuk masuk ke pasar oligopoli ini gitu. Contohnya Telkomsel nih. Telkomsel kan setahu kita emang besar gitu ya, dimana-mana ada pengguna Telkomsel, jaringannya luas gitu kan, jadi udah jadi penguasa pasar gitu. Sedangkan abis itu datang misalnya Tri nggak bisa langsung jaya aja gitu, dan dia tuh harus berusaha sedikit agar bisa masuk ke pasar oligopoli gitu kan. Dan dia harus kayak misalnya dia kayak ngasih harganya lebih murah daripada Telkomsel, tapi Telkomsel tetap tidak biasa aja gitu kan, soalnya dia masih penguasa pasar sampai sekarang gitu. Jadi ya kayak gitulah susahnya masuk ke pasar oligopoli karena ada barrier gitu. Selanjutnya konsep yang ketiga yaitu iklan sangat penting sekali gitu. Kalian sering kan buka YouTube, pas buka YouTube di beranda pertama kali itu paling atas, kalau misalnya gadget itu biasanya iklan Samsung gitu, atau kartu seluler biasanya iklan Axis gitu, iklan Tri misalnya, pasti kayak gitu. Dia berlomba-lomba adalah memasarkan produk mereka. Iklan itu sangat penting gitu. Selanjutnya yang keempat ini, antar perusahaan itu saling mempengaruhi kebijakannya. Yang kelima, pasar oligopoli ini dalam jangka panjang mereka akan bersifat inelastis gitu. Dalam jangka pendek masih elastis lah ya, tapi dalam jangka panjang dia bersifat inelastis. Inelastis itu apa? Dia itu tidak peka, perusahaan itu tidak akan peka terhadap harga gitu. Yang keenam, perusahaan di pasar oligopoli ini semuanya itu price maker, mereka yang membuat harga gitu.
nggak bisa kita yang menentukan harga. Itulah konsep-konsep yang harus kalian ingat tentang pasar oligopoli. Oke, selanjutnya yaitu strategi actionnya. Ketimpangan terjadi ketika semua perusahaan telah melakukan strategi terbaik yang bisa dia lakukan atas semua perilaku dan strategi kompetitor. Keseimbangan ini biasanya disebut sebagai Nash equilibrium. Strategi Nash equilibrium merupakan best response atas aksi yang dilakukan oleh para kompetitor gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke model oligopoli. Model oligopoli itu ada 3. Yang pertama itu Ina menjelaskan secara ringkas saja ya kayaknya, secara supaya ngerti maksudnya gitu ya. Yang pertama itu Cournot model. Cournot model ini kalian harus ingat itu perusahaan oligopoli yang secara simultan dalam menentukan kuantitas diproduksi tanpa kolusi gitu. Berarti intinya Cournot model ini yang kalian harus ingat itu menentukan kuantitas secara simultan gitu, secara bersamaan gitu ya. Nah, yang kedua itu Starkburn model. Model ini tuh dia hampir mirip sama Cournot model, cuman dia lebih ke leader frame gitu ya. Maksudnya gimana? Dia dalam menentukan kuantitas itu harus dari leadernya dahulu gitu. Atau saya disebut dengan quantity leadership gitu ya. Intinya kayak gini, kalian harus ingat dia sama Cournot model, sama-sama menentukan kuantitinya gitu ya. Cuman yang membedakan Cournot model secara simultan, sedangkan Starkburn model dia lebih ke leader frame gitu. Berarti yang menentukan kuantitas pertama kali itu leadernya gitu. Baru habis itu perusahaan-perusahaan lain mengikuti juga gitu. Terus yang terakhir yaitu Bertrand model. Bertrand model ini paling simpel banget sih untuk diingat gitu ya, nggak susah-susah kali lah gitu. Yang kalian harus ingat itu Bertrand model ini yaitu perusahaan simultan atau independen yang hanya menentukan harga dari produk yang dia hasilkan gitu. Beda ya sama Cournot sama Starkburn gitu. Kalau Cournot dan Starkburn itu dia lebih ke kuantitasnya, barangnya. Tapi kalau yang Bertrand model dia lebih ke harga gitu. Dia lebih mempengaruhi terhadap harganya, dalam menentukan harganya gitu ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan kurva oligopoli yang terkenal akan patahnya kurva tersebut gitu ya. Yuk kita bahas. Oke, di sini Indah akan membuat kurva dari pasar oligopoli. Pertama Indah bikin garis ke bawahnya dulu yaitu 12 cm. Terus ke kanan terus 11 cm aja deh. Kertasnya kecil gitu. Bentar. Karena nggak lurus tadi. Nah, di sini itu Q atau quantity. Nah, di sini itu P. Itu harga gitu. Oke, selanjutnya kita bikin garis demand-nya ya. Garis demand-nya itu mirip kayak gini. Kita bikin garis putus-putus aja dulu. Bentar, ini tanganku licin banget sih. Putus ini. Oke. Ini namanya D1. Nah, D1 itu sama dengan P sama dengan AR. Oke. Terus perusahaan umpamanya kita taruh harganya misalnya di sini deh harganya. Harganya segini. P1 gitu. Jadi perusahaan ini kalau misalnya berpikir untuk menaikkan harga sedikit aja nggak masalah sih, karena belum ada persaingan atau reaksi dari perusahaan lain kan, makanya garis demand-nya itu kita tebelin di sini. Oke. Selanjutnya kalau perusahaan ini pengen nurunin harga lah biar banyak-banyak yang main ke perusahaannya, jangan, nanti perusahaan lain akan melakukan
reaksi. Jika perusahaan ini melakukan aksi, maka akan ada reaksi gitu. Makanya akan pasar oligopoli bukan menimbulkan sih, ada garis demand baru gitu, menciptakan garis demand baru. Karena ada perusahaan lain kan, kita bikin garis putus-putus aja dulu kayak gini ya. Nah, karena ada garis demand baru, perusahaan jika menurunkan harga, dia itu tidak di sini tapi di garis demand baru ini gitu. Ngerti kan? Makanya garis demand ini yang baru ini ditebelin, bukan yang D1 yang di ujung gitu. Makanya nama kurva oligopoli itu patah gitu. Ini D2 sama dengan AR. Ya ampun, kebalik. Gak apa-apa lah. Oke, kelihatan kan dari garis yang tebal ini ada patahan gitu, nggak lurus. Hanya di pasar oligopoli kenapa kurva ini kink demand curve. Dan garis ini bersifat elastis, dan garis yang ini bersifat inelastis gitu ya. Oke. Kenapa bersifat elastis dan inelastis? Ini akan menjelaskan di sini kenapa elastis. Yang pertama itu pada saat P-nya naik sedikit saja. Ini Q-nya belum ya? Oh iya, kita bikin dulu. Di mana ada harga, di situ ada barang ya. Berarti ini kita bikin Q1 di sini. Karena ada P1. Q1. Oke. Ini akan menjelaskan. Yang pertama itu ini akan menjelaskan tentang yang elastis gitu ya. Di saat harga naik sedikit saja, maka kuantitinya itu akan berkurang sangat drastis gitu. Berarti peminatnya itu akan sedikit ya. Q-nya akan turun drastis, panahnya lebih besar gitu ya. Untuk inelastis malah sebaliknya gitu. Pada saat harga diturunkan sangat drastis, maka kuantitinya akan bertambah sedikit saja gitu ya. Dan ini bisa kita tuliskan di saat harganya sangat turun drastis, maka kuantitinya hanya akan sedikit peningkatan yang terjual atau peminatnya gitu. Selanjutnya itu titik ini biasa disebut sebagai titik harga ketegaran atau harga kekakuan. Pada saat ya harga dinaikkan percuma gitu, gak ada faedah, harga diturunkan juga percuma gitu. Makanya dia akan tetap berada di titik ini. Nama titik ini adalah price rigidity atau harga kekakuan harga gitu orang bisa menyebutnya ya. Terus kita akan kasih MR. Kalian MR ingat kan? MR itu sama dengan setengah D atau setengah AR gitu ya. Jadi kita bikin garisnya itu pakai ini setengah itu, pakai spidol merah dulu deh biar kelihatan jelas perbedaannya. Setengah D1 itu ini berapa ya? Berarti di 2,5. Oke, di sini kita tarik garisnya itu ke titik itu, tapi garis putus-putus ya. Garis putus-putus aja dulu gitu. Putus-putus. Oke. Garis MR ini hanya berlaku sampai titik ini gitu. Karena garis dimanya cuma sampai di sana gitu. Berarti kita tebelin yang sampai sejajar dengan titik price rigidity kita dia. Ini MR1. Oke. Selanjutnya untuk MR2 sama setengah dari D2 gitu. Kita bagi 2 aja D2-nya gitu. Kita arahin ke titik yang setengah tadi gitu. Oke, ini kalau tengahnya berarti di sini ya. Oke, sedikit aja. Oke, tarik ke bawah, garis putus-putus dulu ya. Nanti biar jelas biar nggak salah-salah gitu.
garis putus-putus sampai ke bawah. Oke, MR2 ini karena D2-nya di sini, berarti di sini juga MR2-nya, enggak yang di atas ya. Di MR2-nya tarik ini. Nah, selesai. Ini MR2. Nah, gini inilah Kingdman curve. Kalau dijelaskan lebih simpelnya biar Indah gambarkan di belakang ya. Kira-kira kita balik kertasnya kira-kira kayak gini deh. Tanpa garis putus-putus biar kelihatan jelas perbedaan yang mana garis dimannya, yang mana garis MR-nya gitu dari kurva oligopoli ini. Ini kecil aja ya, anggap aja lah sesuai dengan yang di belakang. Pertama kayak gini tadi garisnya, kayak gini. Oke, terus ininya kan kurvanya patah. Nah, kira-kira kayak gini ya. Ini D sama dengan AR sama dengan P gitu. Nah, untuk MR adalah setengah dari D. Kayak tadi juga, tadi kayak gini ya. Tarik ke titik ini, anggaplah ini setengah. Terus ini titik bawah hilang gitu. Nah, timbul lagi di sini nih. Nah, ini adalah MR gitu. Udah.